Ngopi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari pegunungan Hyang Argopuro. Kali ini saya ingin bercerita tentang sebuah sejarah orang sakti dari masa ke masa. Karena ada seseorang yang menganggap bahwasanya orang sakti itu tidak ada. Yang ada hanyalah sulap, dan sulap. Dengan sombong, dengan keegoisannya dia berkata bahwasanya kesaktian itu tidak ada, tidak bisa dibuktikan. Sehingga saat ini dari sombong ke egois menjadi takabur. Hati-hati, ketakaburan Anda ini akan membawa petaka pada diri Anda sendiri. Karena kesaktian di Nusantara itu menjadi budaya ya, menjadi budaya pada masa kerajaan dahulu. Mulai dari kerajaan Kutai Kertanegara tahun 400 Masehi sampai dengan kerajaan Majapahit dan kerajaan Belambangan, juga kerajaan Mataram dan Yogyakarta sekarang ya. Kesaktian itu menjadi budaya dari zaman ke zaman. Pada zaman kerajaan dahulu, orang sakti yang akan menjadi pejabat kerajaan. Kemudian pada masa kolonial Belanda, itu kita punya apa? Kita tidak punya apa-apa, tidak punya senjata, tidak punya tank, tidak punya pesawat, tidak punya kapal untuk melawan usaha penjajahan Belanda. Kita hanya punya keris, pedang, bambu runcing. Jika menurut pemikiran modernisasi saat ini, yang namanya keris, yang namanya pedang, yang namanya panah, bambu runcing, itu impossible dapat melawan tank-tank Belanda atau senjata bedil-bedil Belanda yang mampu menumpahkan peluru dari jarak ratusan meter. Jadi saya pikir impossible dapat melawan Belanda pada waktu itu. Ini pada masa kolonial. Kemudian pada masa Jepang, kita tidak punya apa-apa. Kita tidak punya senjata bedil yang bisa memuntahkan peluru-peluru untuk membunuh penjajah yang namanya Jepang. Kalau tidak ada orang sakti pada waktu itu, maka kita saat ini akan tetap dijajah dan bukan bernama Indonesia. Jadi pada masa kerajaan itu ada orang sakti. Masa kolonial itu ada orang sakti. Masa Jepang itu juga ada yang namanya orang sakti. Juga masa agresi militer. Walaupun kita mempunyai senjata berupa tank, senapan, karabin Arisaka, dan lain-lain, peninggalan Jepang yang kita rampas pada waktu itu, yang dipegang oleh TNI pada waktu itu TKR. Akan tetapi banyak di antara kita pada waktu itu tidak bisa mengoperasikan senjata ataupun tank
untuk melawan agresi militer Belanda yang sampai pada waktu itu Belanda bisa menguasai hampir seluruh Nusantara selama 3 tahun. Kita punya senjata, kita punya tank, akan tetapi jumlahnya tidak sebanyak milik para penjajah pada waktu itu. Kemudian muncullah orang-orang sakti yang mampu membunuh tanpa menyentuh. Mereka muncul ya karena keadaan negara sedang darurat, dijajah oleh Belanda jilid 2, sehingga mereka berjuang untuk membebaskan negara Republik Indonesia dari jajahan, dari penjajahan. Mereka siapa? Mereka orang-orang sakti. Jadi jangan berpikir bahwasanya orang-orang sakti itu tidak ada. Ada. Namun tidak menampakkan diri. Orang-orang sakti itu tidak akan mempromosikan diri bahwasanya dirinya itu sakti. Jadi orang-orang sakti itu dahulu mampu membebaskan negeri ini dari penjajah. Orang mah anak bau kencur sudah bilang bahwasanya orang sakti itu tidak ada. Orang sakti itu pembohong dan lain-lain. Pesan saya, jangan takabur. Walaupun kamu sudah sakti di atas sakti, jangan takabur. Kekuatan manusia itu hanya seujung kuku. Walaupun Anda saat ini merasa paling sakti seluruh Nusantara, belum waktunya. Mungkin nanti akan muncul orang yang benar-benar sakti yang akan menghadapi Anda, yang akan memadamkan ketakaburan Anda saat ini. Jadi sebelum Anda bertemu dengan orang tersebut, maka hentikan semua ketakaburan Anda. Karena kesaktian yang Anda anggap itu tidak ada di Nusantara, itu ada sejarahnya, ada catatannya, dan ada bukti sejarahnya. Bahkan ada saksi sejarah yang mengatakan bahwasanya ada pada masa perjuangan dahulu itu ada cerita atau Belanda pernah mengatakan bahwasanya militer Indonesia pada waktu itu tidak ada apa-apanya. Sekali gebuk akan jatuh. Akan tetapi Belanda itu pergi dari Indonesia, dari Nusantara, karena takut pada satu orang yang sangat sakti, sehingga terkenal seluruh dunia pada waktu itu. Akan tetapi menurut penelitian intelijen Belanda, intelijen Amerika, intelijen Inggris, dan lain-lain, bahkan sempat ditulis dalam majalah Amerika dulu ya, salah satu majalah Amerika menulis bahwasanya orang sakti
sakti di Nusantara itu ada satu, namun yang lebih sakti dari satu orang ini tidak terhitung. Itu penelitian bangsa-bangsa penjajah pada waktu itu. Jadi janganlah merasa bahwasanya Anda itu saat ini paling sakti sehingga dapat membongkar ini, membongkar itu. Bolehlah sekarang Anda, bolehlah langkah Anda itu membongkar para dukun-dukun palsu. Saya ajungi jempol. Bagus, gerakan Anda cukup bagus sebagai kaum muda. Akan tetapi jangan takabur. Jangan karena sudah merasa diri sudah tenar, sakti, sehingga semua orang-orang sakti yang ada di YouTube itu Anda tantang. Orang sakti itu tidak pernah ada di YouTube dan tidak pernah menampakkan diri. Hati-hati, suatu saat nanti jika Anda tidak menghentikan langkah Anda, maka Anda akan betul-betul bertemu dengan orang sakti di Nusantara. Dan pada saat itu Anda harus berhati-hati. Ini pesan saya dari Pegunungan Argopuro. Jangan takabur. Oke? Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.